Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Dwi Marsanda dengan NIM 215221250 kelas akuntansi 4G. Dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester ilmu tasawuf. Dalam video ini saya akan membahas tentang tokoh tasawuf yaitu Hasan Al-Muhasibi. Materi yang pertama yaitu biografi Hasan Al-Muhasibi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Beliau adalah tokoh sufi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Gelar beliau yaitu Al-Muhasibi diberikan karena beliau suka mengadakan introspeksi. Hasan Al-Muhasibi lahir di Basran, Iran tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan beliau meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Beliau adalah sufi dan ulama besar yang menguasai tentang tasawuf, hadis, dan fikih. Al-Muhasibi juga sudah menulis sejumlah buku, di antaranya yaitu Ariyah li Hukukillah atau pemelihara terhadap hak-hak Allah, Al-Wasoyah, wasiat-wasiat, dan Al-Masail fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawahir atau berbagai masalah mengenai perbuatan hati dan anggota badan. Materi yang selanjutnya yaitu perjalanan Hasan Al-Muhasibi. Al-Muhasibi sendiri menempuh jalan tasawuf dikarenakan beliau ingin keluar dari keraguan yang sedang beliau hadapi pada waktu itu. Pada waktu itu Al-Muhasibi juga mengamati mazhab-mazhab yang telah dianut oleh umat Islam dan Al-Muhasibi menemukan beberapa kelompok di dalamnya. Di antara beberapa kelompok itu ada sekelompok orang yang benar-benar mengetahui tentang keakhiratan, namun ada juga sekelompok orang yang sedikit pengetahuannya tentang keakhiratan. Dan sekelompok orang tersebut adalah orang-orang yang mencari ilmu dikarenakan untuk kesombongan semata dan untuk motivasi keduniawian saja. Maka dari itu, menurut Al-Muhasibi, tasawuf ini memiliki peran penting dalam menyelamatkan umat Islam dari gempuran modernisasi yang telah diusung oleh bangsa Barat. Al-Muhasibi juga memandang bahwa jalan keselamatan yang dapat ditempuh oleh umat Islam ini sendiri ada beberapa cara, yaitu yang pertama melalui ketakwaan umat Islam kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam, warok, dan meneladani sifat Rasulullah. Menurut Al-Muhasibi juga, apabila kita telah melakukan cara-cara di atas, maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Beliau juga telah meneladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat daripada duniawi. Materi terakhir yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu pemikiran Hasan Al-Muhasibi mengenai makrifat. Al-Muhasibi sendiri sangat berhati-hati dalam menjelaskan batasan agama dan beliau juga tidak begitu mendalami pengertian batin agama yang dapat menyebabkan beliau ragu. Maka dalam konteks ini Al-Muhasibi mengatakan dalam suatu hadis Nabi yang berarti pikirkanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, sebab kalian akan tersesat karenanya. Berdasarkan hadis tersebut, Al-Muhasibi mengatakan bahwa makrifat itu harus ditempuh dengan melalui jalan tasawuf yang berdasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Muhasibi ada beberapa tahapan
dalam makrifat, yaitu yang pertama taat atau sifat awal dari kecintaan kita kepada Allah yang dibuktikan dengan berperilaku yang baik. Yang kedua yaitu aktivitas anggota tubuh kita yang telah disinari oleh cahaya merupakan makrifat selanjutnya. Yang ketiga yaitu Allah menyikapkan khazanah-khazanah keilmuan kepada orang yang mampu menyaksikan berbagai rahasia Allah. Yang keempat yaitu fana yang menyebabkan baqo. Sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya dan kekurangan dari pemaparan materi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.